Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita sedikit ya. Dulu saya kan 23 tahun itu kan hidup di dunia ekspor. Jadi saya masuk di pemerintahan 7 tahun yang lalu. Waktu saya masuk di balai kota, saya dulu punya ajudan. Saya kan kurus. Ajudan saya ini tinggi, besar, karena ajudan kan harus seperti itu. Tapi masalahnya, setiap ada tamu itu yang disalami dia terus itu. Enggak pernah nyalami tamu, enggak pernah nyalami saya, karena saya enggak punya potongan jadi wali kota mungkin. Disalami dia, terus saya ganti gitu. Saya ganti yang kira-kira di bawah saya dikit itu. Jadi sampai sekarang yang disalami saya terus. Meskipun juga masih, bodinya bukan bodi wali kota. Ya, saya mau bicara masalah apa ya? Oh ini, 7 tahun yang lalu saya tiap 2 hari itu di demo terus. Datang ke balai kota demo seperti ini. Tapi kenapa demo itu selalu ada? Saya pelajari selama 6 bulan. Ternyata demo itu ada karena gerbang di balai kota itu selalu ditutup kalau ada demo. Tutup, kemudian dijaga sama satpol dan polisi. Kemudian mereka berantem, kemudian besok masuk koran. Nah, yang demo senang. Ya seperti ini, pasti tutup. Nah, setelah saya pelajari 4-6 bulan, enggak, setelah mereka demo, saya suruh masuk. Sudah silakan, tapi yang menyilahkan bukan satpol, tapi humas saya yang cantik. Masuk, saya ajak ngomong, saya ajak makan. Kalau demonya saya sudah tahu sehari sebelumnya pasti saya siapin makan. Tapi kalau dadak saya siapin snack sama aqua. Terus saya ajak bicara, saudara nolak apa? Saudara nggak setuju apa? Konsep saudara apa? Yang demo-demo itu nggak pernah siap. Konsep saya ini, konsepmu mana? Nggak siap. Lama-lama pada tahun kedua, itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Ini yang pasti saya suruh masuk, terus suruh masuk saya omong. Kemudian ini juga. Ini di Indonesia, mungkin saya adalah satu-satunya wali kota yang setiap tahun kami mengundang kira-kira 3.500 tokoh masyarakat dan masyarakat untuk datang di lapangan balai kota. Kemudian mereka bisa menyampaikan kritiknya, masukannya, mau ngomong apa terserah, namanya rembuk kota. Kemudian di kecamatan kita punya yang namanya rembuk warga, itu kira-kira 800 sampai 1.000 orang. Mereka nyampaikan apa terserah. Karena sekarang yang penting adalah apa? Ada inisiatif publik. Ada gagasan yang harus kita tangkap. Ada ide-ide yang harus kita tangkap. Kemudian dibuatkan policy. Sehingga jangan sampai kita mengajak rakyat ke utara, pada rakyatnya pengen ke selatan. Ini yang terjadi. Karena apa? Pemimpin merasa pinter. Kalau saya, enggak. Karena yang pinter itu adalah masyarakat. Hanya bagaimana kita memanage mereka agar ide-ide itu selalu muncul, gagasan selalu muncul, dan kita eksekutornya. Yang terjadi sekarang kan enggak. Tahu-tahu ada program apa, tahu-tahu ada proyek apa. Masyarakat terkaget-kaget dan enggak pernah diajak bicara. Ini, tahun pertama, 100% yang ngomong itu seperti itu, melotot-melotot semuanya. Marah-marah, melotot-melotot, marah-marah, melotot-melotot, isinya hanya itu aja. Ini ada apa ya itu? Saya pelajari lagi, ternyata apa? Pemimpin yang
sebelum saya nggak pernah membuka keran untuk berbicara, nggak pernah dialog, nggak pernah mengajak diskusi. Sehingga masyarakat jengkel dan saya yang nerima. Dimarah-marahin, dimaki-maki, ya ini semuanya ngotot-ngotot seperti itu. Terus, tapi setelah saya melakukan perubahan-perubahan KTP, perizinan, sama. Tahun kedua yang marah tinggal 20%. Tahun ketiga mereka hanya menyampaikan ide yang bagus, gagasan yang bagus untuk kotanya. Kemudian ada input-input yang baik untuk kotanya. Setelah dibuka seperti itu, tapi pertama 100% marah-marah semuanya. Tahun kedua tinggal 20%, tahun kita sudah enggak ada. Karena apa? Ini yang kami lakukan. Jadi 7 tahun yang lalu tepat melayani KTP kita seperti ini. Ini sudah 30 tahun tempat KTP seperti ini. Yang untuk tempat tunggu itu kursinya gembreng itu Gembreng. Gembreng itu apa ya? Kursi seng ya. Kursi seng hanya satu seperti itu. Kemudian kalau ngurus KTP itu 3 minggu, 2 minggu tergantung amplopnya. Kalau mau cepat 50.000 ya bisa 2 minggu. Kalau mau 100.000 bisa seminggu. Tapi yang normal ya 3 minggu. Kemudian saya panggil programmer. Saya tanya, saya pengen KTP paling cepat berapa? Programmer mengatakan ke saya, bisa Pak Jokowi 8 menit. Saya kaget juga, dari 3 minggu 8 menit. Nah, penduduk saya kan bingung semuanya. Enggak aja. Saya ngomong ke masyarakat, sekarang ngurus KTP 1 jam. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya kumpulkan, lurah, camat, kepala dinas saya kumpulkan. Mulai hari Senin, entry data, program sudah saya siapkan. Saya ngumpulin lurah, camat, sama kepala dinas. Ini ada 3 lurah, ada 1 camat, ada 1 kepala dinas. Wah, nggak mungkin Pak, di dalam rapat itu ngomong. Nggak mungkin Pak, masa 1 jam, paling nggak 3 hari Pak. Ada yang satunya, paling nggak 4 hari Pak. Yang 2, paling nggak 2 hari Pak. Ada sistem baru, ya kan? Birokrasi PNS nggak mau masuk ke sistem itu. Yang ngomong itu tadi, besoknya langsung saya copot. Langsung saya copot. Karena apa? Niat saja tidak punya, apalagi menjalankan sistem. Kalau saya gitu aja gampang, nggak usah marah-marah, copot. Nah ini, dari tempat yang tadi sebelumnya, yang ini setelahnya. Kayak bank, tempat pelayanan KTP kayak bank, terbuka, transparan, bayarnya sesuai dengan perda 5.000 dan 1 jam jadi. Tunggu 1 jam jadi. Tapi kalau nggak antri sebetulnya ya datang nama, enter, berikan. Ini ada, dan ini kita menyiapkan juga untuk mesin antrian. Jadi tidak dorong-dorongan di depan loket itu. Dipakai antri, kemudian baru dipanggil terus. Ini yang perizinan juga sama. SIUP, TDP, IMB semuanya ada 21 perizinan. Yang dulu kantornya kayak gini. Investasi mana yang mau masuk? Investor mana yang mau masuk kalau kantornya aja kayak gitu? Tempat ruang tunggu kayak gitu. Dan jadinya kalau minta izin, misalnya saudara datang, ini 7 tahun yang lalu, minta izin itu. Saya alami dulu, 23 tahun yang lalu. Minta izin, jadinya 8 bulan, 6 bulan, 4 bulan, nggak jelas itu. Saya panggil programmer lagi, berapa bisa? Paling cepat, Pak, 1 hari sampai 6 hari. SIUP TDP bisa paling cepat 1 hari, IMB yang paling lama 6 hari. Oke, saya kumpulkan lagi dinas-dinas. Ada 2 lagi ya, wah Pak, sulit ini. Nah, besok copot lagi. Dari yang seperti ini, kemudian seperti ini. Jadi kayak bank yang melayani pakai jas dan jasi, bisa ngomong good morning, good afternoon, bisa ngucapin selamat pagi, selamat siang. Yang paling penting tidak pakai seragam PNS yang hijau-hijau itu. Ini pakai jas jasi, kelihatan profesional tapi mereka PNS. Dan yang saya pakai ada yang muda-muda.
setahun 2 tahun baru jadi PNS. Karena apa? Saya harus mencuci otak agar bisa melayani, agar bisa ngucapin selamat pagi, selamat siang, dan yang paling penting adalah melayani masyarakat dengan cepat, sehari sampai 6 hari. Ada touchscreen-nya seperti ini, syaratnya jelas, uang yang harus bayar juga jelas, di situ ada semuanya. Kemudian selesai berapa hari juga jelas. Ini transparansi. Saya kira zamannya seperti ini enggak musim lah ya. Izin masih ditulis pakai tangan. 6 bulan, 8 bulan sudah lupakan seperti itu. Terus. Kemudian saya juga niru kartu kredit. Dulu waktu saya 7 tahun yang lalu waktu jadi wali kota, itu setiap pagi itu ada 30 sampai 40 warga yang datang di depan kantor itu. Ada anaknya sakit, nggak bisa masuk rumah sakit. Ada bapaknya sudah sakit di rumah sakit, nggak bisa bawa pulang, nggak bisa bayar. Ada ibunya sakit, nggak bisa bawa rumah. Banyak sekali, hampir setiap hari 30-40 warga yang datang. Karena mereka betul-betul nggak mempunyai kemampuan. Saya sedih dan itu harus kita selesaikan dengan dengan kasus per kasus. Tapi menurut saya itu bisa terselesaikan kalau ada sistem. Setelah 2 tahun kita berpikir, godok, akhirnya ketemu ini, program yang namanya PKMS. Jadi pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta, masyarakat Solo. Ada yang gold, ini kayak kartu kredit. Ada yang kartu gold, ada yang kartu silver. Kalau kartu kredit yang gold kan yang kaya. Kalau yang ini yang gold yang paling miskin. Jadi sekarang di Solo ini sudah 76% dari penduduk yang sudah pegang ini. Silver dan gold. Kalau yang gold ini sampai yang namanya cuci darah, kemoterapi kanker itu dilayani. Jadi yang dilayani apa, yang tidak dilayani apa itu ada di sini. Ini sistem. Kemudian untuk manajemen controllingnya, di sini ada by name, by address, ada foto semuanya. Tidak menganggarkan saja. Dulu anggaran untuk kesehatan hanya 1,4, sekarang 19 miliar yang harus saya siapin untuk ini. Dan nyatanya APBD kita juga mampu, nggak ditambah-tambahin juga dari pemerintah pusat. Mampu. Hasilnya apa? 2 tahun setelah saya jadi wali kota, nggak ada lagi yang nunggu saya di depan kantor. Artinya sistem ini sudah berjalan dengan baik, tapi nunggu 2 tahun saya menemukan sistem ini. Sekolah juga sama, kami punya yang namanya BPMKS, kartunya seperti ini selalu saya kantongi di mana-mana kalau berbicara. Tapi ada platinumnya, ada platinum, ada gold, ada silver. Kalau yang platinum ini juga paling miskin. Ini anak-anaknya kita beri seragam gratis, sepatu gratis, buku gratis, kemudian apa lagi? Seragam, buku, sepatu, apa lagi ya? Tas, ya, dan untuk biaya sekolah tentu saja. Dan di belakangnya ada yang diberi apa. Dan yang gold ini untuk biaya-biaya, yang silver juga sama. Ini sistem lagi. Dan setelah itu juga sama, kalau pas akhir tahun nggak ada yang ke saya lagi untuk minta, nggak bisa ngambil rapot, nggak bisa ngambil ijazah, karena sudah ada ini. Memang ini belum 100% selesai, ini masih kira-kira ada yang SMA, SMK itu ada 50% yang belum bisa tercover oleh ini karena dulu anggarannya hanya 3,4, sekarang saya harus nyiapin 23 miliar, padahal anggaran totalnya yang dibutuhkan adalah 33 miliar, tapi tahun depan insya Allah sudah saya rampungkan semuanya bisa dapat kartu ini. Terus. Ini juga saya paling sedih tiap hari kalau nonton TV isinya apa? Penggusuran PKL dengan cara-cara seperti ini. Ingat ya, di Undang-Undang Dasar 45 kita, jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Di situ jelas sekali tercantum. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Nah, kekeliruan. Satpol dibentuk malah mukuli rakyat seperti ini. Keliru ini. Sudah melanggar undang-undang kalau saya. Keliru. Dan ini sekarang kejadian di mana-mana.
Saya hanya ingin memberikan inspirasi bahwa yang kita lakukan seperti ini keliru. Dan kalau saudara lihat, yang namanya Kepala Satpol PP di seluruh Indonesia, ini saya sudah muter di seluruh Indonesia, pasti tinggi, besar, dan berkumis. Ini Kepala Satpol PP saya 7 tahun yang lalu, tapi pas kumisnya nggak ada. Kalau pas ada serem sekali, serem betul, ini tinggi, besar, dan gede sekali. Saya jengkel, masa Kepala Satpol PP harus seperti ini. Langsung saya ganti dengan, nah ini. Itu yang di tengah itu Kepala Satpolnya yang di tengah itu. Satpol PP-nya yang ini, yang lucu-lucu itu. Satpol PP saya beri seragam prajurit keraton. Tapi apa? Sebetulnya ada Satpol PP saya juga bingung. Pak, lah nanti kalau ke PKL, ke masyarakat, kalau gebuk-gebukan kita kalah dong. Saya ngomong ada ilmu yang namanya intervensi sosial. Bagaimana pendekatan kelompok, bagaimana pendekatan personal, itu ada ilmunya. Jadi jangan yang tadi, yang Kepala Satpol PP saya yang pertama tadi, saya copot gara-gara apa? Minta pentungan 600, minta tameng 600. Saya baru jadi wali kota baru aja, dia sudah minta, Pak kami minta dianggarkan untuk beli pentungan 600, beli tameng 600. Saya enggak mau, kemudian yang enggak saya beri, kemudian yang tameng dan pentungan yang kita punya sudah saya gudangkan dan dia saya copot. Nah, ini yang cara-cara penanganan yang keliru tadi. Ini salah satu contoh saja yang namanya Banjarsari. Kalau orang Solo ada yang pernah ke Solo, ini namanya senternya kota, ada PKL sebanyak 989 orang di sini. Dan sudah menduduki ini kira-kira 20-25 tahun. Tempatnya jadi kumuh seperti ini, padahal ini adalah dulu ruang terbuka hijau kota. Jalan yang lebar semuanya dipakai oleh PKL, sudah 5 periode wali kota nggak bisa mindahin. Karena apa? Kalau mau dipindahin, mereka ngancamnya bakar balai kota. Balai kota Solo sudah dibakar 3 kali. Dan saya nggak mau yang keempat kali. Nah ini kalau dilihat dari belakang, jadi mereka menduduki ruang terbuka hijau, 989 PKL, ngotorin kota, dipindah nggak bisa, 6,5 tahun yang lalu. Ketuanya saya undang makan siang. Ini ketua, karena di situ ada 11 paguyuban, saya undang 11 tapi yang datang 40. Enggak. Saya undang makan siang, tapi yang ada yang dampingi dari advokasi. Mereka tahu ini wali kota baru pasti mau mindahin kita. Mereka bawa advokasi, bawa LSM yang enggak apa-apa. Saya undang makan siang, setelah makan saya suruh pulang. Lupa, enggak ada diskusi Pak, enggak. Saya yang undang makan siang, gitu. Saya suruh pulang. Kemudian 3 hari berikut saya undang makan malam lagi. Enggak ngomong lagi juga. Lupa masa enggak ada omong-omong, enggak. Saya yang undang saudara-saudara makan malam. Saya undang lagi, ini sudah yang ke-30-an, 35 ini. Sudah saya perbanyak lagi, ketua sekretaris paguyuban saya undang. Sampai yang terakhir ini, yang ke-54, ini saya undang semuanya. Kemudian saya ngomong, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akan saya pindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang baru namanya Semanggi. Mereka diam semuanya. Artinya, setuju ya? Ya Pak. Kenapa setuju? Karena sudah makan siang, makan malam 54 kali. Enggak, ini benar. Tapi dari pertemuan pertama sampai yang ke-54 itu, saya jadi tahu betul mereka sebetulnya pengen apa, mereka butuh apa, mereka khawatir apa, itu bisa saya jawab semuanya. Waktu mereka tanya ke
ke saya, Pak, kami mau pindah, tapi minta trayek ke tempat yang baru, itu sudah pertemuan dia ke-40, sekian ke atas. Asal Bapak bisa menyiapkan 9 trayek. Wah, enggak dong, jangan 9 trayek. 3 trayek, akhirnya mereka setuju. Jalannya yang dulu hanya 3 meter, minta dilebarkan jadi 6 meter. Oke, saya lihat anggaran ada, ya saya setuju 6 meter. Yang paling sulit waktu mereka, Pak, bertanya, Pak, kami mau pindah, tapi Bapak harus jamin omset kita nanti di tempat yang baru minimal sama seperti di tempat yang lama. Kalau enggak, kami enggak mau pindah. Waduh, kan sulit juga itu pertanyaan dijawab. Saya minta waktu lagi, kemudian saya jawab pada pertemuan berikutnya. Ya, yang pertanyaan kemarin saya jawab, masalah omset. Rezeki itu yang menentukan di atas. Tapi kalau jawaban itu aja mereka nggak mau pindah. Nanti setelah sudah pindah, akan saya iklankan di TV 4 bulan, TV lokal. Akan saya pasang baliho spanduk di seluruh kota 4 bulan. Akan saya iklankan di koran lokal selama 4 bulan. Mereka mikir, mereka kan bisnis, PKL itu kan bisnismen. Mereka mikir, masuk akal. Wah, ini wali kota yang baru ini agak pinter itu. Akhirnya mereka mau pindah. Saya siapin 45 truk, mereka bongkarin sendiri, naikkan truk sendiri, pindah ke tempat yang baru. Ini pindahnya. Dan saya pindahkan dengan kirap prajurit keraton. Saya kirap dengan prajurit keraton. Mereka senang sekali. Dan saya 3 tahun yang lalu saya diundang di UNON, United Nation on Nairobi, untuk cerita masalah ini. Saya diberi waktu 8 menit, cerita masalah kepindahan PKL ini di hadapan 3.000 peserta Governing Council, dan mereka juga tertawa seperti tadi. Dan mereka pindahnya bawa tumpeng satu persatu sebagai simbol kemakmuran di tempat yang baru. Tapi saya deg-degan. Karena apa? Ya nanti kalau di tempat baru laku, kalau enggak. Saya takut betul, karena juga sulit kan mengatur, mengelola bisnis yang macam-macam seperti itu. Terus, ini tempat yang lama, sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau kembali. Terus, ini pasar yang baru, jadi kami menyiapkan kiosnya, dan saya berikan gratis kepada mereka, nggak membayar sama sekali. Dan juga saya berikan siup TDP sekalian. Ini nanti wali kota yang berikutnya biar nggak bisa bongkar-bongkar lagi, saya beri siup TDP, artinya status hukum mereka menjadi jelas dan mereka pegang. Pokoknya yang telah kita tata, sekarang kita telah menata 23 lokasi, tata, rampung, beri siup TDP. Nih, rampung, nih. Ini yang tempat yang lain, dulunya seperti ini, kemudian kita buatin shelter seperti ini. Nih, dan gratis juga. Kemudian tempat yang lama sekarang menjadi ruang terbuka hijau kembali. Dulu ini penuh PKL, kanan, kiri, kanan, sampai ke ujung sana penuh semuanya. Terus, ini tempat yang lain, ini PKL kuliner, dulunya seperti ini. Saya ngurusin yang kecil-kecil lah, yang PKL, yang pasar itu saya urusin. Yang mall, yang gede-gede itu enggak pernah saya urus. Nah, ini yang dulu seperti tadi, sekarang menjadi seperti ini. Coba sebelumnya tadi. Nah, ini sebelumnya seperti ini, kotor, bau, kemudian yang baru seperti ini. Dulu kita hanya membiayai tahun pertama 1,3, tahun kedua sudah diambil alih oleh sponsor. APBD enggak membiayai lagi, karena sudah sudah dianggap itu bisa memberikan keuntungan promosi bagi sponsor. Ini PKL-nya juga saya desainkan sendiri, celemek dan topi. Ini yang desain saya sendiri. Tapi ngurus yang kecil-kecil ini sulit loh. Sulit betul. Ini celemek ini kadang 2 hari pakai, 2 hari tidak. 3 hari dipakai, 3 hari tidak.
yang dipakai terus nggak pernah dicuci. Nggak benar, ini benar. Itu yang sulit itu merubah mindset, merubah pola pikir, merubah sikap itu yang paling sulit. Terus, ini kita juga menyiapkan sebuah night market 3 tahun yang lalu, ada 348 usaha PKA, usaha rumah tangga di sini, seperti ini. Saya niru Arbat di Moskow, niru Selin Simentin di Taiwan. Tapi ya mirip-mirip lah. Tapi bagus yang punya saya. Nah ini pasar tradisional. Selalu di semua kota itu saya heran. Teman-teman saya, wali kota, bupati heran. Kalau ada mall baru kok bangga. Ada hipermarket baru bangga. Ada Giant, ada selalu bangga. Kalau saya kok enggak ya? Itu bukan budaya kita. Di Solo itu 30 tahun, tidak ada satu pasar pun, pasar tradisional yang dibangun, enggak pernah. Saya 6 tahun ini telah membangun 17 pasar. Runtuhkan, bangun semuanya, dan yang beda dengan kota yang lain, kita berikan gratis pada pedagang, enggak bayar. Ini yang beda. Terus, ya, pasar kalau kotor, becek seperti ini siapa yang mau datang? Yang dulunya seperti ini, kotor, bau, becek, kemudian kita bangun menjadi seperti ini. Yang penting gratis untuk pedagang, yang paling penting gratis. Bangunnya mudah, tapi yang memberikan gratis yang sulit. Terus, ini yang dulu seperti ini, kemudian yang baru seperti ini. Terus, yang dulu seperti ini gelap, nggak jelas, dan seperti ini menjadi. Terus, jadi saya titip pada anak-anak muda, ya, jangan sering-sering ke mall. Jangan beli sesuatu barang di hipermarket. Saya ngomongnya pelan-pelan biar nggak kedengaran. Ya, kalau mau ke mall silahkan, tapi lihat-lihat saja, window shopping saja. Belinya di pasar. Tuh. Nongkrong-nongkrong di mall nggak apa-apa, tapi jangan beli. Belinya di pasar tradisional. Karena apa? Kita harus ngerti. Pasar tradisional itu adalah tempatnya produk-produk petani itu dijual. Tempatnya produk-produk nelayan, ikan dan itu dijual. Tempatnya pengrajin-pengrajin kecil, pengrajin tempe tahu itu dijual. Kita harus ngerti itu. Kalau mall itu pemiliknya hanya satu, kalau di pasar itu pemiliknya ada 1.800, 1.200 satu pasar. Terus ini pasar antik yang lain. Jadi seperti ini, terus gambarnya nggak saya bawa semuanya, ini nggak rampung sehari. Ini pasar becek dan bau seperti siapa yang mau datang? Ibu-ibu mana yang mau datang ke tempat seperti ini? Kemudian kita rubah menjadi seperti ini. Dalamnya, yang penting dalamnya ini, luarnya, dalamnya, pedagangnya pakai celemek. Kemudian ada zoning basah, zoning kering, zoning daging, zoning ikan. Ini yang paling penting. Kalau ini ibu-ibu nggak mau datang, awas. Karena apa? Barangnya itu lebih murah di pasar, karena nggak kebebanan apa AC, nggak beban listrik, nggak beban pajak. Bisa kompetisi tapi diurus, pemerintah harus ngurus yang seperti ini. Ini yang kita lupakan 30 tahun. Nggak pernah diurus pasar tradisional. Terus di Solo, selama saya 6 tahun ini menjabat, ada 15 mall yang mengajukan izin. Saya hanya berizin 1. Ada 8 hipermarket yang minta izin untuk masuk. Saya berizin hanya 1. Ada 180 minimarket minta izin, yang saya beri izin hanya 12. Biar kapok. Enggak, saya pro yang kecil-kecil gini ya, bukan apa-apa. Saya juga enggak mau dibilang anti investasi, enggak. Nyatanya saya beri izin 1 kok.
Kalau anti kan nggak memberi izin. Saya nggak mau Solo dibilang anti investasi, enggak nyatanya. Tapi saya pilih-pilih. Kalau hotel silahkan, karena efeknya bisa kemana-mana. Restoran silahkan. Yang itu tadi yang saya sebut tadi enggak. Ini juga pedagang kita beri training seperti ini, cara enggak jangan yang sulit-sulit lah, pedagang cara melayani pembeli, ngucapin terima kasih, kemudian menata barang, kemudian pembukuan yang gampang-gampangan aja lah, yang keluar masuk, kemudian keuntungan berapa. Itu harus diajarin, kalau enggak mereka enggak ngerti. Kalah dengan pasar-pasar modern nanti. Terus ini pedagang-pedagang pasar semuanya. Terus nah ini city income ya. Income dari pasar tradisional dan PKL, dulu waktu saya masuk hanya 7,8 miliar. Setelah kita bangun seperti itu, dengan manajemen yang lebih baik, manajemen lebih baik, retribusi sama, itu sekarang kita menghasilkan 19,2. Hotel itu hanya 10,5 miliar. Kemudian parkir 2 miliar, reklame itu 6 miliar, kemudian terminal hanya 1,8 miliar. Artinya apa? PKL dan pasar kalau dimanage, dikelola dengan baik akan menghasilkan income yang luar biasa, 19,2 miliar. Kalau mall itu enggak memberi apa-apa. Enggak, iya betul, karena mereka hanya bayar waktu izin IMB aja, setelah itu enggak memberi kontribusi apa-apa. Kontribusi ekonomi ada di usaha-usaha kecil seperti ini. Nah ini yang apa? Waduh, ini jamnya udah ya? Belum. Saya nanti ngelantur terus. Ini mengenai mobil SMK. Jadi ini ada cerita. 5 tahun yang lalu, Solo ini kota pertama yang mendeklarasikan diri sebagai kota vokasi. Vocational School. Karena di Solo ada 60% SMK, yang 40% SMA. Ini deklarasinya. Terus kemudian setelah deklarasi, kita mau buat apa? Kita tentukan saat itu, buat mobil. Kemudian merancang, mendesain mobil. Mobil ini sudah generasi yang ketiga. 5 tahun yang lalu buat, jelek, perbaiki. Generasi kedua, jelek, perbaiki. Yang ketiga ini buat, jelek, perbaiki. Dan sudah dipamerkan 2 tahun yang lalu. Di Surabaya pernah, di Surabaya sekali, di Jakarta 3 kali, di Bandung juga pernah sekali, di Solo nggak tahu berapa puluh kali kita pamerkan. Tapi nggak ada yang lirik, nggak ada yang lihat, nggak ada yang memberikan perhatian. Sehingga 6 bulan yang lalu saya putuskan, saya suruh memperbaiki yang paling yang diperbagus, yang paling bagus. Mobil kayak gini, kemudian saya pakai sebagai mobil dinas wali kota dan wakil wali kota ini. Sekarang sudah jadi mobil dinas kami. Ini kalau dibandingkan dengan mobil-mobil impor, harganya hanya 95 juta. Sejenis ini itu harganya 320 juta. Artinya apa? Artinya apa? Kita memberi keuntungan yang luar biasa kepada mereka. Dan yang paling penting ini adalah produk anak-anak SMK yang secara fisik, kemudian engine-nya di dalamnya semuanya 80% ini dari home industry, kemudian dikumpulin, dirakit, kemudian jadinya seperti ini. Tapi yang berat memang sampai sekarang izinnya belum keluar. Uji emisi, uji kelayakan, sehingga kita sampai sekarang belum bisa berproduksi secara massal. Meskipun yang pesan sudah 6.000, belum bisa produksi karena izinnya belum keluar. Inilah problem kita, saya kira negara ini nggak ngerti. Yang menguasai kita atau yang menguasai orang asing. Tapi saya yakin agen-agen perubahan yang sekarang ada di depan saya, anak-anak muda ini, saya kira nanti akan mampu merubah secara total negara ini sehingga ya betul-betul kemakmuran itu ada di rakyat, ada di masyarakat negara yang sangat makmur ini.
saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada waktu, silahkan berkunjung ke Solo. Kan saya juga perlu promosi kan untuk kota. Datang ke Solo, kalau ke sana silahkan telepon saya. Kalau enggak telepon mau nge-tweet juga bisa, mau Facebookan juga bisa. Dengan saya handle sendiri, jangan mikir yang handle orang lain, enggak. Saya handle sendiri semuanya. Tapi ya tidak, kadang 2 hari enggak saya buka, karena saya enggak mungkin tiap hari main Twitteran. Saya harus bekerja untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.